Pagi itu, Anggi sudah berada di dapur sejak subuh. Suara panci dan wajan yang berbunyi, serta aroma masakan yang memenuhi rumah, adalah rutinitas harian yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Anak-anak mereka, Siti dan Bagas, sudah siap dengan seragam sekolah, berlarian di sekitar ruang makan. Sementara Rido masih tertidur pulas di kamarnya. Anggi menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 7, dan suaminya belum juga bangun. Biasanya, ia akan terbangun tepat waktu, tetapi pagi ini, sepertinya, Anggi menghela napas panjang, sambil menyelesaikan tugasnya menyiapkan sarapan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah kamar. Rido muncul dengan rambut acak-acakan. Matanya masih setengah terpejam. Di tangannya, ada ponsel yang tampak menyala, terus-menerus bergetar. Anggi tersenyum tipis melihatnya, tapi sedikit jengkel. Ia tahu, pasti itu pesan dari ibu mertuanya, Bu Kiam. Seperti biasa, ketika pagi hari, Ibu Rido selalu menghubungi, meminta perhatian Angie. Berharap hari ini suaminya bisa fokus pada keluarganya, bukan pada ibunya. Selamat pagi, Mas. Anggi menyapa dengan suara ringan. Meskipun ada rasa tak nyaman yang terpendam, Rido tidak langsung menjawab, hanya mengangguk sambil menatap layar ponselnya. Ibu lagi minta apa, Mas? Anggi bertanya. Suara sedikit menyindir, tetapi ia berusaha menahan nada kesalnya. Rido mengangkat bahunya. Masih fokus dengan ponselnya. Arisan minggu depan harus dibayar. Ibu bilang, biar nggak terlewat. Anggi menahan napas. Arisan lagi? Ibu kan sudah cukup banyak uang dari arisan-arisan sebelumnya. Kenapa masih minta-minta? Rido akhirnya meletakkan ponselnya di meja, tampak bingung dengan pertanyaan Anggi. Ya Anggi, ibu itu kan udah sepuh. Kalau nggak dibayar nanti bisa ribut. Ya, nggak enak kalau nggak bantu. Anggi menatap Rido dengan mata yang mulai menunjukkan ketegangan. Enak aja, yang dipikirkan cuma ibu. Lalu, kebutuhan rumah tangga ini siapa yang mikirin? Ridho terdiam. Ya, kamu juga kan bantu dengan urusin rumah dan anak-anak. Itu juga penting. Anggi berusaha menenangkan diri. Tapi itu kan cuma tanggung jawab aku sebagai ibu rumah tangga. Aku juga butuh penghasilan, Mas. Aku gak mau cuma bergantung sama kamu. Sementara kamu selalu memprioritaskan ibu. Rido mulai terlihat bingung, seolah tidak mengerti apa yang dimaksud Anggi. Maksud kamu apa, Anggi? Kita kan baik-baik aja. Anggi memegang erat gelas yang ada di depannya, berusaha menahan amarah yang mulai menggelegak. Baik-baik aja, selama ini aku cuma diam aja, Mas. Aku ngurus anak-anak, masak, cuci, beresin rumah, dan kamu tahu itu. Tapi ibu terus saja minta uang, terus belanja hal-hal yang gak penting. Lalu kita di rumah ini gimana? Kamu gak pernah mikirin itu. Rido tampak terkejut mendengar kata-kata Anggi yang lebih tajam dari biasanya. Anggi, jangan ngomong gitu. Ibu kan cuma butuh hiburan. Kalau dia senang, kita juga jadi tenang. Tenang? Anggi hampir tidak bisa menahan suaranya yang meninggi. Kamu merasa tenang lihat ibu terus minta uang? Dan kita di sini, kita bisa makan apa kalau kamu terus-terusan memberikan uang untuk ibu? Anggi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku gak mau terus-terusan kayak gini, Mas. Aku butuh penghasilan sendiri. Aku ingin punya kontrol atas hidupku, bukan cuma menunggu dari kamu. Rido terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Anggi. Kerja, tapi kamu gak perlu. Kerja, Anggi, aku bisa cukupin kebutuhan kita, dan kalau kamu gak bisa lagi, siapa yang akan mencukupinya, Mas? Anggi merasa hatinya seperti tertusuk. Aku gak mau cuma jadi ibu rumah tangga yang bergantung sama kamu. Aku mau lebih dari itu. Rido menatap Anggi dengan bingung. Tampaknya belum sepenuhnya paham apa yang dirasakan istrinya. Tapi, kamu sudah cukup sibuk di rumah kan? Gak perlu kerja. Anggi berdiri dari kursinya, menatap Rido dengan tatapan penuh tekad. Aku mau kerja, Mas. Aku akan cari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Dan jika itu berarti aku harus bekerja keras, aku akan lakukan. Aku gak mau terus-terusan begini, merasa gak dihargai. Anggi meninggalkan meja makan. Tidak menunggu jawaban Rido, ia merasa jika ia tidak melangkah sekarang, hidupnya akan terus terjebak
dalam rutinitas yang sama. Di dalam hatinya, keputusan itu sudah bulat. Pagi itu, setelah mengantar Siti dan Bagas ke sekolah, Anggi duduk di ruang tamu, memandangi daftar lowongan pekerjaan yang baru saja ia cetak dari internet. Ia sudah memantapkan hati untuk melamar pekerjaan. Di tengah lamunannya, Rido pulang lebih awal dari biasanya setelah mengantarkan ibunya ke pasar. "Mas, sudah pulang?" Anggi menyambutnya dengan senyum tipis. Ia mencoba menghindari percakapan berat seperti pagi tadi. Rido mengangguk, meletakkan tas kerjanya di sofa. "Ibu tadi beli banyak barang di pasar, ternyata ada diskon." "Diskon?" Anggi mengangkat alis. "IBU Bali AP." Saja, Rido duduk santai, membuka botol air minum. Baju baru, tas tangan, sama kosmetik, katanya buat acara arisan minggu depan. Anggi menahan diri agar tidak langsung mengomentari. "Mas, itu nggak penting kan? Ibu kan sudah punya banyak barang." Rido menoleh, menatap Anggi dengan tatapan bingung. "Ya, tapi kalau nggak beli, nanti ibu malu sama teman-temannya." "Kamu nggak ngerti, Gi? Nggak ngerti?" Anggi mendekat. "Mas, aku ngerti, tapi kapan Mas mau memikirkan kebutuhan rumah ini? Kita punya 2 anak yang harus sekolah. Uang yang Mas kasih cuma cukup buat kebutuhan dasar, tapi Mas malah terus-terusan nurutin permintaan ibu." Rido menghela napas panjang. "Kamu mulai lagi, Gi. Ibu itu cuma minta sedikit, nggak ada salahnya kita bantu dia." "Sedikit? Mas sadar nggak? Hampir setiap minggu ada aja permintaannya. Tas baru, baju baru, sekarang kosmetik. Itu semua buat apa, Mas? Apa Mas pikir uang kita nggak ada batasnya?" Rido berdiri, wajahnya mulai menunjukkan ketidaksabaran. "Kamu kenapa sih? Selalu masalah uang. Ibu itu orang tua kita. Kalau kita nggak bantu, siapa lagi?" Anggi ikut berdiri, menatap Rido dengan tajam. "Mas, aku nggak bilang kita nggak bantu. Tapi bantu itu ada batasnya. Jangan sampai kita korbankan kebutuhan keluarga kita sendiri." Hiju Teh Kiel seolah mencari jawaban yang tepat. Namun, sebelum ia sempat berbicara, terdengar suara ponselnya berdering. Rido segera mengangkatnya. "Halo Bu." Anggi hanya bisa memutar mata. "Tahu, pasti itu panggilan dari Bu Kiam." "Iya Bu, nanti saya kirim." "Oh, sepatu juga baik Bu, nanti saya cari." Rido menutup teleponnya dan menatap Anggi dengan canggung. "Sepatu?" Anggi bertanya dengan nada datar. Rido mengangguk pelan. "Ibu bilang butuh sepatu baru buat acara arisan." Anggi tertawa kecil, lebih karena tidak percaya. "Mas nggak lihat ini keterlaluan?" Rido mendekat, mencoba meredakan suasana. "Gi, jangan kayak gini. Aku tahu kamu capek, tapi ibu nggak minta banyak. Tapi setiap minggu ada aja yang diminta, Mas. Aku nggak tahan lagi," kata Anggi. Suaranya mulai gemetar. Suasana hening sejenak sebelum Anggi menambahkan, "Aku serius mau kerja, Mas. Aku nggak bisa terus begini." "Kerja?" Rido menggeleng. "Gi, kamu nggak perlu kerja. Aku masih bisa urus semuanya." "Bisa urus semuanya?" Dengan terus menuruti permintaan ibu, sementara kebutuhan rumah kita diabaikan. Anggi mendekat, menatap Rido dengan penuh kesungguhan. "Aku akan melamar pekerjaan, Mas. Kalau aku diterima, aku nggak mau ada lagi uangku yang dipakai buat hal-hal nggak penting." Rido menghela napas, tampak frustasi. "Gi, kenapa kamu nggak bisa ngerti? Aku cuma mau bikin ibu bahagia. Dan aku cuma mau hidup kita lebih baik, Mas. Apa itu salah?" Anggi membalas dengan nada dingin sebelum berjalan meninggalkan Rido menuju kamar. Rido hanya berdiri diam, menggenggam ponselnya yang kembali bergetar. Siang itu, Anggi baru saja selesai mencuci piring di dapur. Ketika pintu rumah diketuk keras, suara itu begitu khas. Pasti Bu Kiam. Anggi buru-buru mengelap tangannya dengan kain, lalu membuka pintu. Benar saja, di hadapannya berdiri Bu Kiam dengan tas besar menggantung di lengannya. Lama amat bukanya. "Kamu sibuk apa sih, Gi?" Suara Bu Kiam langsung terdengar ketus. "Maaf Bu, tadi habis cuci piring," jawab Anggi dengan senyum yang dipaksakan. Bu Kiam langsung masuk tanpa menunggu dipersilakan. Ia melepas sandalnya dengan gerakan yang sedikit kasar dan langsung menuju ruang tamu. Duduk di sofa, ia mengibas-ngibaskan kipas tangan kecil yang dibawanya. "Panas banget rumah kamu.
Kenapa nggak pasang AC? Rido nggak cukup kasih uang buat beli AC? Ya? Tanyanya dengan nada mencibir. Anggi hanya bisa menelan ludah. Uangnya lebih diprioritaskan untuk sekolah anak-anak, Bu. Sekolah anak-anak? Bu, I mendenggis. Anak-anak itu nggak butuh sekolah tinggi-tinggi. Yang penting sehat dan nurut sama orang tua. Dulu Rido sekolah juga. Nggak sampai tinggi, tapi bisa sukses. Anggi tidak menjawab, memilih untuk tetap tenang. Rido mana? Tanya Bu. Iam tiba-tiba. Mas Rido masih di kantor, Bu. Mungkin pulangnya agak sore. Buk Iam mendengus lagi. Dasar lelaki pekerja keras. Gak kayak kamu yang cuma tahu duduk di rumah. Anggi menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit hatinya. Saya sedang mencari pekerjaan, Bu. Kerja? Buk Iam memandangnya dengan mata melebar. Kamu itu perempuan. Tugas kamu ngurus rumah dan suami. Rido itu cukup mampu kok. Lagian, perempuan kerja itu bikin suami minder. Tapi, Bu, udah, gak usah dibahas. Kamu mending pikirin gimana caranya buat Rido lebih nyaman di rumah. Bukan malah mikirin cari duit. Kalau kamu kerja, siapa yang urus anak-anak? Jangan egois. Anggi menghela napas dalam-dalam. Tapi sebelum ia sempat membalas, pintu depan terbuka. Rido muncul dengan wajah lelah, membawa tas kerja di tangannya. Ibu, di sini? Tanyanya. Terkejut melihat ibunya duduk di sofa. Tentu saja, Do. Kamu lupa janji mau antar ibu beli barang buat arisan? Buk Iam langsung menyambut anaknya dengan nada penuh tuntutan. Oh, iya, saya hampir lupa, kata Rido, melirik Anggi sekilas. Tapi Bu, sekarang sudah sore, mungkin besok saja. Besok? Buk Iam mendadak terlihat marah. Kamu gak tahu? Ya, arisannya lusa. Kalau beli besok, ibu gak sempat persiapan. Baik Bu, nanti kita pergi sekarang. Mendengar itu, Anggi tidak tahan lagi. Mas, besok uang belanja kita gimana kalau dipakai lagi untuk itu? Rido menoleh ke Anggi, tampak kesal. Anggi, ini cuma sekali, kamu gak usah ribut soal uang terus. Cuma sekali, Anggi balas menatap Rido. Setiap minggu ada aja permintaan ibu, aku gak pernah protes. Mas, tapi sekarang rumah ini benar-benar kehabisan uang. Anggi, Rido menaikkan suaranya. Kamu ini kenapa sih? Ibu itu orang tua kita. Kalau nggak ada ibu, aku juga nggak ada di sini. Bukia menambahkan dengan nada sinis. Betul itu. Kamu ini, Anggi, harusnya bersyukur punya suami baik seperti Rido. Kalau saya jadi Rido, sudah dari dulu saya cari istri baru. Anggi merasa darahnya mendidih. Tapi ia tetap berusaha menenangkan diri. Bu, saya nggak pernah bermaksud nggak hormat. Tapi saya cuma mau keluarga ini punya kehidupan yang lebih baik. Kehidupan lebih baik? Bu Kiam tertawa kecil. Kamu itu terlalu muluk-muluk, Gih. Cukup jadi istri yang tahu diri. Jangan sok pintar. Anggi tak bisa berkata apa-apa lagi. Ayah hanya berdiri di sana, merasakan air matanya menggenang. Tapi tidak ingin menunjukkannya di depan Buk Iam. Udah, Duh, kita pergi sekarang. Ibu malas berdebat sama dia, kata Buk Iam sambil berdiri. Rido mengangguk, lalu menatap Anggi dengan dingin. Jangan tunggu saya untuk makan malam. Tanpa berkata lagi, Rido dan Buk, ia meninggalkan rumah. Pintu tertutup, meninggalkan Anggi dalam keheningan yang penuh luka. Malam itu, Anggi duduk di kamar setelah menidurkan Siti dan Bagas. Matanya menatap kalender di dinding, ada lingkaran merah besar di salah satu tanggal, hari di mana ia dijadwalkan wawancara kerja. Ia menghela napas panjang, satu langkah menuju perubahan, tapi ia tahu jalan ini tak akan mudah. Baru saja ia ingin memejamkan mata, pintu kamar terbuka. Rido masuk dengan langkah cepat, wajahnya terlihat kesal. Kenapa Mas? Anggi bertanya pelan, mencoba menghindari konflik. Kamu ngomong apa ke ibu tadi? Rido langsung bertanya tanpa basa-basi. Angie, suaminya, bingung. Maksud Mas? Ibu bilang, kamu bicara kasar. Kamu ngomong soal uang lagi, kan? Anggi menggeleng. Aku nggak kasar, Mas. Aku cuma bilang kalau uang kita harus diprioritaskan buat kebutuhan rumah dan anak-anak. Itu masalah kita, Gi. Nggak usah bawa-bawa ibu ke dalamnya. Mas, Anggi mendekat, mencoba menahan emosi. Ibu itu selalu minta sesuatu setiap minggu. Uang belanja kita habis untuk hal-hal yang nggak penting. Aku cuma ingin kita lebih bijak. Bijak, kamu,
Nggak ngerti Gi, ibu udah tua, dia cuma ingin menikmati hidup. Anggi menahan napas, mencari cara untuk menjelaskan tanpa membuat Rido semakin marah. Mas, aku nggak melarang ibu menikmati hidup, tapi apa nggak bisa pelan-pelan? Kita juga butuh uang untuk anak-anak. Aku cuma ingin seimbang. Rido memalingkan wajah, seolah tidak ingin mendengar. Kamu itu terlalu banyak mikir. Aku yang kerja, aku yang tahu gimana ngatur. Kamu kerja? Iya, tapi uang itu bukan cuma buat ibu mas, kita punya tanggung jawab di rumah ini. Rido terdiam sejenak, lalu duduk di tepi ranjang. Kamu itu kenapa sih Gi? Kenapa selalu ribut soal ibu? Anggi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku capek mas. Aku capek harus terus berhemat buat anak-anak, sementara ibu gak pernah mikir dampaknya ke kita. Suasana hening. Tapi sebelum Rido sempat menjawab, ponselnya berbunyi. Nama Buk Iem tertera di layar. Rido langsung mengangkat telepon. Halo Bu? Iya, saya sudah di rumah. Angie hanya bisa mendengar percakapan itu dengan hati berat. Iya, besok saya antar lagi. Mau beli apa Bu? Oh, ya sudah, nanti saya siapkan uangnya. Setelah menutup telepon, Rido berdiri dan memasukkan ponsel ke saku. Mas, Anggi memanggil dengan suara lirih. Apalagi, Rido menatapnya dengan ekspresi tidak sabar. Berapa lagi yang ibu minta? Itu urusan saya, jawab Rido dingin. Anggi menahan air matanya yang hampir tumpah. Mas, kalau aku jadi ibu, aku gak akan menyusahkan anakku. Seperti ini, kamu itu jangan bicara seolah tahu semuanya. Balas Rido dengan nada tinggi. Ibu itu segalanya buat saya. Kalau kamu gak bisa terima, itu masalahmu. Jadi aku dan anak-anak gak penting. Anggi akhirnya tak mampu menahan emosinya. Rido hanya mendesah panjang sebelum berjalan keluar kamar, meninggalkan Anggi sendirian dengan perasaan hancur. Anggi duduk di tepi ranjang, menghapus air matanya. Ia sadar, perjuangannya baru dimulai. Pagi itu, Anggi bersiap lebih awal. Dari biasanya, ia mengenakan kemeja putih dan rok hitam sederhana yang sudah ia setrika semalam. Setelah memastikan sarapan untuk Siti dan Bagas siap di meja, ia melirik jam dinding. Masih ada waktu sebelum wawancara kerja. Pukul 9, Rido masuk ke ruang makan, masih mengenakan kaos dan celana pendek. Ia mengamati istrinya dari kepala hingga kaki. Kamu mau kemana Gi? Tanyanya dengan nada datar. Anggi menuangkan teh ke dalam cangkir dan menjawab pelan, aku ada wawancara kerja. Mas, Rido mendadak berhenti, menatap istrinya dengan dahi berkerut. Wawancara kerja? Jadi kamu benar-benar mau kerja? Anggi mengangguk, mencoba tetap tenang. Iya mas, aku sudah bilang sebelumnya. Aku mau bantu perekonomian rumah kita. Bantu? Rido mendekat. Gi, aku gak butuh kamu kerja. Aku ini laki-laki. Tanggung jawab rumah ada di pundakku. Tanggung jawab? Anggi akhirnya menatap Rido. Suaranya sedikit gemetar. Mas, uang yang kamu hasilkan hampir semuanya habis buat kebutuhan ibu. Aku gak menyalahkan kamu, tapi kita juga harus pikirkan anak-anak. Anak-anak gak kekurangan apa-apa. Potong Rido dengan nada tegas. Mas, kebutuhan mereka itu lebih dari sekadar makan. Sekolah mereka butuh biaya besar. Siti mau ikut les matematika, tapi aku gak bisa kasih. Karena uang belanja kita habis. Aku gak tahan terus begini. Rido menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Kamu ini keras kepala banget ya. Ibu itu gak minta banyak, kamu ayayang. Terlalu ngitungin semuanya. Mas, Anggi mendekat, mencoba menjelaskan dengan lembut. Aku gak pernah melarang kamu bantu ibu. Tapi aku juga punya tanggung jawab ke anak-anak kita. Aku cuma mau bantu kamu supaya semuanya lebih seimbang. Rido menggeleng, lalu tertawa kecil yang terdengar sarkastik. Kamu mau bantu? Atau kamu cuma gak percaya sama aku? Pertanyaan itu membuat Anggi terdiam. Ia ingin menjawab, tapi suara langkah kaki kecil terdengar dari belakang. Mama, Papa, kalian. Kenapa? Siti muncul dari balik pintu. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Anggi segera menenangkan anaknya. Gak apa-apa sayang. Papa dan Mama cuman ngobrol. Siti menatap kedua orang tuanya bergantian, lalu berkata, aku takut kalau Mama dan Papa berantem. Anggi berlutut, memeluk Siti erat. Enggak,
sayang, mama dan papa nggak berantem. Kamu tenang aja. Rido hanya menghela napas panjang, memilih untuk duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah memastikan anak borongket sekolah dengan aman, Anggi memanggil ojek online dan menuju tempat wawancara. Ruangan itu dipenuhi suara telepon yang berdering. Dan ketikan keyboard, Anggi duduk di ruang tunggu, mengamati beberapa kandidat lain yang juga menunggu giliran. Beberapa tampak lebih berpengalaman, mengenakan pakaian yang jauh lebih formal dan rapi. Saat namanya dipanggil, Anggi merasa gugup, tapi ia mencoba menguatkan diri. "Selamat pagi, Ibu Anggi," sapa seorang wanita berpenampilan rapi di ruang wawancara. "Silakan duduk, terima kasih," jawab Anggi sambil tersenyum. Setelah beberapa pertanyaan mengenai pengalaman kerja dan alasan melamar, pewawancara menatapnya dengan serius. "Saya lihat Anda sudah cukup lama tidak bekerja. Apa Anda yakin bisa langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang cukup sibuk?" Anggi tersenyum lembut. "Saya yakin, Bu. Saya mungkin sudah lama tidak bekerja, tapi saya selalu mengatur waktu untuk keluarga. Saya percaya kemampuan multitasking saya akan membantu saya di sini." Jawaban itu membuat pewawancara mengangguk, tampak puas. "Baiklah, kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari jika Anda diterima. Terima kasih sudah datang." "Terima kasih, Bu." Anggi menunduk hormat sebelum keluar ruangan. Di perjalanan pulang, Anggi merasa lega. Ini adalah langkah kecil, tapi sangat berarti baginya. Sesampainya di rumah, Anggi mendapati Rido dan Buk Iyam duduk di ruang tamu. Buk Iyam memegang beberapa kantong belanjaan, wajahnya cerah. "Baru pulang dari mana, Anggi?" tanya Buk Iyam dengan nada mencurigakan. "Dari wawancara kerja, Bu," jawab Anggi sambil meletakkan tasnya. "Wawancara kerja?" Buk Iyam langsung tertawa kecil. "Kamu itu perempuan, Gi. Buat apa kerja? Rido aja bisa urus semuanya. Jangan sok sibuk kalau akhirnya cuma bikin repot." Anggi menarik napas panjang, mencoba menahan diri. "Saya cuma ingin bantu meringankan beban, Bu." "Beban apa? Rido itu nggak pernah ngeluh, kamu aja yang terlalu banyak leluh." Potong Buk Iyam sambil memandang Anggi dari atas ke bawah. "Bu," Anggi mencoba menjelaskan. Tapi Rido tiba-tiba ikut bicara. "Udah Gi, Ibu benar. Kamu gak perlu kerja. Kalau ada masalah keuangan bilang ke saya, gak usah cari solusi sendiri." Anggi menatap Rido dengan perasaan campur aduk. "Mas, ini bukan soal percaya atau enggak. Aku cuma mau keluarga kita punya masa depan lebih baik." "Udah cukup," Rido memotong. Suaranya mulai meninggi. "Aku bilang gak usah kerja." "Ya gak usah, Buk," ia menambahkan dengan senyum sinis. "Dengar tuh, Anggi, kamu itu tinggal di rumah ini atas kebaikan Rido. Jadi, turuti saja apa kata suamimu." Anggi tak menjawab, hanya berdiri diam dengan hati yang terasa semakin sesak. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk bagi Anggi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya pada anak-anak dan urusan rumah tangga. Tapi bayang-bayang konflik dengan Rido dan Buk Iyam selalu menghantuinya. Sore itu, telepon rumah berdering. Angie mengangkatnya. "Halo, ini Ibu Anggi ya?" "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Saya dari kantor tempat Ibu wawancara kemarin." "Selamat, Ibu diterima sebagai staf administrasi di perusahaan kami." Anggi hampir tidak percaya apa yang ia dengar. "Benar, Bu? Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur." "Iya, Ibu. Besok Ibu bisa mulai bekerja. Jangan lupa membawa dokumen yang diminta ya." Setelah telepon berakhir, Anggi duduk sejenak di kursi, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Tapi, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika Rido pulang, Anggi menyampaikan kabar baik itu dengan hati-hati. "Mas, aku diterima kerja," katanya dengan senyum kecil. Rido yang baru saja melepas sepatunya, menatap Anggi dengan dahi berkerut. "Jadi kamu tetap memutuskan kerja?" "Iya Mas, ini demi membantu kita semua. Gajinya lumayan untuk tambahan kebutuhan rumah tangga." Rido mendesah, lalu duduk di sofa. "Anggi, aku udah bilang, aku gak butuh kamu kerja. Aku ini kepala rumah tangga. Kalau kamu kerja, orang-orang bakal bilang aku gak mampu ngurus keluarga." "Mas, aku bukan mau merendahkan kamu. Aku cuma ingin membantu. Itu aja." Anggi mencoba menjelaskan. "Tapi aku gak setuju." Suara Rido meninggi. Anggi terdiam sejenak,
lalu berkata dengan suara gemetar, "Mas, tolong lihat dari sisi lain. Anak-anak butuh lebih dari yang kita punya sekarang. Aku nggak ingin mereka kehilangan kesempatan hanya karena kita kekurangan uang." Rido menggeleng dengan keras. "Udah Ji, kamu nggak perlu kerja. Aku yang urus semuanya." Belum sempat Anggi menjawab, Buk Iyam muncul dari dapur. Ia rupanya mendengar percakapan itu. "Kerja? Kamu mau kerja di mana, Anggi?" tanyanya dengan nada sinis. "Di kantor, Bu. Saya diterima sebagai staf administrasi." "Staf administrasi?" Buk Iyam tertawa kecil. "Kamu pikir gaji kamu bakal cukup buat bantu keluarga ini?" "Gak usah mimpi, Anggi. Rido aja cukup. Kamu itu tinggal di rumah aja. Urus anak-anak." "Bu, saya cuma ingin meringankan beban Mas Rido." Anggi menjawab dengan hati-hati. "Meringankan beban?" Buk Iyam melipat tangannya di dada. "Beban apa? Rido gak pernah ngeluh kok. Kamu aja yang terlalu repot. Lagian, kalau kamu kerja, anak-anak siapa yang ngurus? Jangan egois." Anggi menggigit bibirnya, menahan air mata. "Bu, saya akan tetap mengurus rumah dan anak-anak. Saya sudah memikirkan semuanya." "Tuh, dengar duh," kata Buk Iyam sambil menatap Rido. "Istrimu ini keras kepala. Kalau kamu gak tegas, nanti dia malah ngelunjak." Rido berdiri, menghampiri. "Ki, Ki, aku bilang gak usah kerja." "Ya gak usah, apa kamu gak ngerti-ngerti juga?" Anggi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku cuma ingin membantu. Apa salahnya?" Rido menggeleng dengan keras. "Salahnya? Salahnya kamu gak nurut sama aku. Itu aja." Meskipun penuh tekanan, Anggi tetap pergi ke kantor keesokan paginya. Ia sudah menyiapkan sarapan lebih awal, memastikan semuanya beres sebelum ia keluar rumah. Namun, kepulangannya nanti sudah ia bayangkan akan penuh dengan pertengkaran baru. Ketika Anggi pulang sore itu, Rido sudah duduk di ruang tamu bersama Buk Iyam. Wajah keduanya tampak serius. "Dari mana aja kamu?" Rido langsung bertanya begitu Anggi masuk. "Dari kantor, Mas. Hari ini hari pertama kerja," jawab Anggi pelan. "Dengar tuduh," kata Buk Iyam, menimpali dengan suara tajam. "Istrimu ini keras kepala. Udah dibilangin, nggak usah kerja, masih aja ngeyel." Anggi meletakkan tasnya di meja, berusaha tetap tenang. "Bu, Mas, aku nggak bermaksud melawan. Aku cuma ingin membantu keluarga ini." "Membantu?" Buk Iyam tertawa kecil. "Kamu itu cuma bikin malu Rido. Orang-orang pasti ngomong di belakang, 'Lihat tuh, istrinya Rido kerja, berarti Rido nggak mampu.' Kamu nggak pikirin itu?" Anggi menatap Buk Iyam dengan mata memerah, tapi suaranya tetap lembut. "Bu, saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting anak-anak punya masa depan lebih baik." Rido mendesah panjang, lalu berkata dengan nada dingin, "Anggi, kalau kamu tetap kerja, kamu pilih itu atau keluarga ini?" Ancaman itu membuat Anggi tertegun. Ia tak menyangka suaminya akan berkata seperti itu, tapi ia juga tahu menyerah bukan pilihan. "Mas, aku melakukan ini untuk keluarga. Kalau kamu gak bisa melihatnya, aku gak tahu harus bagaimana lagi," jawab Anggi dengan suara lirih. Buk Iyam langsung berdiri, menunjuk Anggi dengan jari telunjuknya. "Berani banget kamu ngomong kayak gitu." "Kalah, Bu. Karena Rido, kamu gak ada apa-apanya." Anggi tak menjawab, hanya menatap Buk Iyam dengan tatapan penuh luka. Ia merasa semakin terkucil di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Pagi itu terasa berat bagi Anggi. Walaupun semangat bekerja tetap menyala dalam dirinya, atmosfer di rumah semakin membuatnya lelah. Rido tetap dingin, sementara Buk Iyam tak pernah melewatkan kesempatan untuk melontarkan komentar pedas. Saat Anggi sedang menyuapi Bagas di ruang makan, Buk, ia melintas sambil membawa secangkir teh. "Gih, kamu itu sadar nggak ya? Rumah ini jadi nggak keurus sejak kamu mulai kerja. Lihat tuh, lantainya lengket. Apa kamu nggak malu sama tetangga?" kata Buk Iyam sambil menunjuk ke arah lantai dengan ekspresi jijik. Anggi menoleh, lalu berkata pelan, "Bu, saya selalu bersihkan rumah sebelum berangkat kerja. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf." "Minta maaf? Apa gunanya minta maaf kalau hasilnya tetap buruk?" Buk Iyam mencibir. "Red Hood nggak pernah begini, hidupnya tenang, istrinya nggak neko-neko. Tapi sekarang
Istrinya malah sok-sokan kerja. Rumah jadi berantakan. Anggi mencoba menahan emosi. Bu, saya tetap mengutamakan keluarga. Anak-anak tetap saya urus. Dan rumah juga saya bersihkan setiap pagi. Urus? Kalau bener kamu urus, nggak mungkin Bagas kena flu kemarin. Anak sakit aja nggak kamu perhatikan, sahut Buk Iem. Bagas yang mendengar percakapan itu menatap ibunya dengan bingung. Mama, aku nggak apa-apa kok. Flu-nya udah sembuh. Anggi tersenyum tipis pada anaknya. Iya sayang, Mama tahu. Buk Iem mendengus kesal. Lihat tuh, anak kecil aja lebih tahu diri. Kamu kapan mau berubah, Gi? Sore itu, Rido pulang lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju dapur, mencari Anggi yang sedang memasak. Gi, aku tadi mampir ke kantor, katanya tanpa basa-basi. Anggi menoleh sambil terus mengaduk masakan. Ke kantor, Mas? Ada apa? Ada kabar baik, jawab Rido dengan senyum tipis. Bosku bilang ada proyek baru, jadi aku bisa dapat bonus bulan depan. Anggi tersenyum lega. Syukurlah Mas, itu bisa buat tambahan kebutuhan kita. Tapi ada satu hal, Rido melanjutkan. Bonus itu nggak akan cukup kalau kamu terus kerja. Jadi aku mau kamu berhenti. Ucapan itu membuat Anggi terhenti. Mas, bonus itu kan cuma sesekali. Gajiku rutin tiap bulan. Kita butuh pemasukan tetap. Rido menghela napas panjang. Anggi, aku nggak mau lihat kamu capek-capek kerja. Aku ini suami. Aku yang tanggung. Tanggung jawab itu nggak hanya soal merasa mampu, Mas. Tapi juga tentang melihat apa yang dibutuhkan keluarga. Jawab Anggi hati-hati. Gi, kenapa kamu selalu ngeyel? Rido mulai kehilangan kesabaran. Aku udah bilang, aku nggak butuh kamu kerja. Kamu malah bikin masalah baru. Anggi menatap Rido dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku nggak pernah mau bikin masalah. Aku cuma mau membantu. Buk, I'm Tiba. Tiba masuk, menyusul suara mereka dari ruang tamu. Kenapa ribut lagi, Angie? Bikin masalah apa lagi? Rido menoleh ke ibunya. Enggak bu, cuma dia ini masih keras kepala soal kerja. Buk Ia mendekat ke arah Anggi. Tatapannya penuh celaan. Dengerin Rido. Ki, kamu itu istri. Tugas kamu di rumah. Kalau kamu terus maksa kerja, jangan salahkan kami kalau kamu ditinggal nanti. Anggi menatap Buk Iem dengan hati yang perih. Bu, saya hanya ingin membantu. Apa salahnya? Salahnya kamu gak tahu tempat. Kamu itu bukan kepala keluarga. Rido yang punya tanggung jawab. Bukan kamu. Malamnya, setelah memastikan anak-anak sudah tidur, Anggi duduk di ruang tamu sambil melamun. Pikirannya penuh dengan pertanyaan dan jawaban. Namun, suara langkah kecil mengejutkannya. Siti berdiri di ambang pintu, menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk. Mama, kenapa belum tidur? Tanya Siti sambil menghampiri. Anggi tersenyum, mengusap kepala anaknya. Mama cuma lagi pikir-pikir, kamu kenapa bangun? Aku dengar mama sama papa ribut, kata Siti. Polos. Anggi terdiam, merasa bersalah. Maaf ya sayang, mama gak mau kamu dengar yang seperti itu. Siti duduk di samping Anggi, menatap ibunya dengan mata penuh perhatian. Mama gak apa-apa kan? Aku sayang mama. Air mata Anggi jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk Siti erat-erat. Mama gak apa-apa sayang. Terima kasih ya. Kamu anak yang kuat. Siti tersenyum kecil. Mama juga kuat. Keesokan harinya, saat Anggi bersiap untuk bekerja, Rido berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. Kamu beneran mau kerja lagi? Tanyanya dengan nada dingin. Anggi mengangguk. Iya mas, aku udah janji sama kantor. Aku gak bisa tiba-tiba berhenti. Kalau kamu pergi hari ini, jangan salahkan aku kalau nanti ada keputusan besar, ancam Rido. Anggi terdiam, menatap suaminya dengan hati yang semakin hancur. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya menyerah. Mas, aku pergi bukan karena aku melawan kamu. Aku pergi karena aku peduli sama keluarga ini. Jawabnya sebelum melangkah keluar rumah. Anggi sudah kembali ke rumah setelah seharian bekerja. Hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Dan ia merasa semakin jauh dari Rido. Begitu masuk, ia menemukan Buk Iem sedang duduk santai di ruang tamu sambil menonton acara favoritnya. Anggi, kamu gak tahu malu ya? Pulang kerja kok malah makin kelihatan capek. Lihat tuh,
Anak-anak gak pernah punya waktu buat diajak main, ujar Buk Iem dengan nada sinis, seolah tak peduli dengan keadaan Anggi. Anggi menundukkan kepala, mencoba untuk tidak membalas perkataan itu. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memicu pertengkaran. Rido yang sedang duduk di meja makan, memandang Anggi tanpa ekspresi. Gi, kita harus bicara. Kalau kamu gak mau berhenti kerja, mungkin ini bukan tempatmu lagi, katanya datar. Anggi menatap suaminya, merasa hatinya hancur. Mas, aku gak bisa berhenti, aku harus bekerja untuk keluarga kita. Kerja terus? Jadi, kapan kita bisa berbicara sebagai suami istri? Kapan kita bisa punya waktu untuk keluarga? Rido menjawab dengan nada yang penuh kebingungan dan kesal. Mas, kita butuh uang. Aku gak bisa cuma berharap pada gaji kamu, jawab Anggi, mencoba untuk tetap tenang. Kalau kamu berhenti, aku gak tahu bagaimana kelanjutan hidup kita, kata Rido. Suaranya mulai meninggi. Buk Iem yang mendengar percakapan itu langsung menimpali. Lihat, Du, istrimu ini lebih memikirkan pekerjaan daripada keluarganya sendiri. Kamu harus tegas. Kalau dia gak mau nurut, ya harus ada konsekuensinya. Anggi merasa semakin tersudut. Saya hanya ingin membantu, Bu. Kalau itu salah, saya minta maaf. Maaf, kamu itu gak tahu diri, ujar Buk Iem dengan nada yang semakin keras. Pulang-pulang kamu malah bikin ribut di rumah ini. Rido harus lebih tegas. Kalau dia gak bisa jadi suami yang benar, ya kamu harus bertanggung jawab. Anggi terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Rido hanya diam, tampaknya tidak tahu harus berkata apa lagi. Pagi berikutnya, Anggi merasa seolah-olah tak ada ruang lagi untuk dirinya sendiri. Setiap keputusan yang diambilnya selalu disalahkan. Setiap langkah yang ia ambil selalu dipertanyakan. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, apakah ia bisa bertahan lebih lama dalam rumah tangga yang terus-menerus penuh dengan tekanan. Ketika ia hendak berangkat ke kantor, Rido tiba-tiba menghentikannya di pintu. Gi, hari ini aku akan bicara serius. Aku gak mau kamu terus bekerja. Mas, aku harus pergi. Ini pekerjaan yang sudah aku jalani. Dan aku gak bisa mundur begitu saja, jawab Anggi dengan suara yang sedikit bergetar. Rido menggenggam tangannya dengan keras. Kalau kamu tetap pergi hari ini, mungkin kita harus mempertimbangkan kembali hubungan kita. Anggi terdiam. Rasa sakit itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia merasa terpojok, bingung, dan kehilangan arah. Hari-hari terus berlalu, dan semakin banyak beban yang dirasakan Anggi. Di tempat kerja, ia mencoba untuk tetap profesional. Meski hatinya seringkali terombang-ambing oleh keadaan rumah yang semakin kacau, Rido semakin tidak peduli, dan Buk Iem tak pernah berhenti mengkritik. Suatu sore, Anggi kembali ke rumah setelah pulang kerja. Ia langsung menuju ruang tamu, tempat Buk Iem sedang duduk sambil menonton televisi. Di meja makan, Rido tampak sedang memeriksa ponselnya, tanpa berbicara apapun. Gi, kamu kemana aja sih? Apa kamu gak pernah mikirin keluarga? Tanya Buk Iem dengan suara nyaring. Anggi menghela napas, merasa lelah. Bu, saya kan baru pulang kerja. Saya juga butuh istirahat. Buk Iem mencibir. Istirahat? Kamu pikir hidup ini cuma soal kerja, Gi? Anakku ini butuh perhatian. Dan kamu cuma sibuk dengan pekerjaan. Apa kamu gak malu? Anggi berusaha mengendalikan emosinya. Saya sudah melakukan yang terbaik, Bu. Saya kerja untuk keluarga ini. Rido menoleh. Suaranya datar, namun penuh penekanan. Gih, kalau kamu gak berhenti kerja, aku gak tahu lagi apa yang bisa kita bicarakan. Mas, kita butuh uang. Kamu juga tahu itu, jawab Anggi pelan. Kalau kamu gak bisa ngurus rumah tangga dengan baik, kenapa gak cuma berhenti aja kerja? Ujar Rido. Nada suaranya semakin tinggi. Bukannya aku gak sayang sama kamu, tapi aku gak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Buk Iem menambahkan, jadi apalagi yang mau kamu buktikan, Gi? Udah cukup sudah. Kalau Rido gak bisa nyaman di rumah, siapa yang salah? Kamu? Anggi merasa hatinya semakin hancur. Apa yang ia lakukan terasa tak pernah cukup. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada harapan untuk hidup normal dalam rumah tangga yang penuh dengan kritik dan tuduhan ini? Malam itu, setelah makan malam,
Anggi duduk di kamar, berpikir tentang hidupnya yang semakin terasa terbelenggu. Ketegangan di rumah semakin menumpuk, dan ia merasa tak lagi dihargai. Ia ingin keluar, pergi dari semua ini, tapi hatinya tetap merasa terikat oleh anak-anak dan oleh Rido. Meskipun ia tahu hubungan mereka semakin retak. Tak lama. Setelah itu, Siti masuk ke kamar, wajahnya cemas. "Mama, kenapa nggak tidur?" Anggi mengangkat wajahnya, berusaha tersenyum. "Mama cuma butuh waktu sedikit, sayang." "Papa marah lagi sama Mama?" "Ya?" tanya Siti dengan suara kecil. Anggi terdiam sejenak. "Papa nggak marah, sayang. Mama hanya ingin bekerja." Siti mendekat dan duduk di samping ibunya. "Mama, aku sayang Mama." Anggi merangkul anaknya. "Mama juga sayang kamu, sayang. Jangan khawatir, ya." Setelah beberapa saat, Siti pergi ke kamar tidur, meninggalkan Anggi yang masih terdiam, memikirkan masa depannya. Ia tahu, tidak ada solusi mudah untuk masalah ini. Setiap langkah yang ia ambil, selalu dihadapkan pada penolakan dan kecaman. Keesokan harinya, Anggi berangkat kerja lagi, meski rasa cemas menghantuinya. Setiap detik terasa penuh dengan ketegangan. Begitu ia sampai di kantor, ia mendapat telepon dari Rido. "Gi, kita harus bicara. Ini nggak bisa terus begini. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi, aku rasa kita perlu keputusan besar." Suara Rido terdengar lelah dan penuh keraguan. Anggi menggigit bibirnya. "Mas, aku sedang di kantor. Aku nggak bisa bicara sekarang. Kalau kamu terus begini, kita nggak akan punya masa depan, Anggi," jawab Rido dengan nada putus asa. Anggi menatap layar ponselnya, mencoba untuk menenangkan dirinya. Apa yang harus ia lakukan? Ia merasa hidupnya seperti terkunci dalam kebuntuan tanpa jalan keluar. Saat pulang kerja, Anggi langsung menuju ke kamar. Engine sejenak menyendiri, merenung. Rido yang melihatnya berjalan masuk tanpa kata-kata. Hanya diam berdiri di pintu kamar. "Gi, kita harus bicarakan ini," kata Rido akhirnya. Suaranya mulai mengendur, seperti kehilangan arah. Anggi menghela napas. "Bicara apa lagi, Mas? Kalau kamu tidak bisa mendukung saya, kalau kita terus-terusan begini, apa gunanya?" Hiju Taejiang matanya kosong. "Aku nggak tahu, Gi. Aku benar-benar nggak tahu." Buk Iem yang mendengar percakapan itu segera datang dan ikut campur. "Lihat, Gi, kamu bikin semuanya jadi berantakan. Apa kamu nggak capek terus-terusan jadi masalah buat keluarga ini?" Anggi menatap ibunya dengan hati yang hancur. "Saya hanya berusaha bertahan, Bu. Saya nggak bisa terus-menerus begini." Rido berbalik. Suaranya mulai terbata-bata. "Aku nggak tahu lagi harus bagaimana, Gi." Setelah percakapan itu, Anggi merasa seolah-olah hidupnya semakin menjerat dirinya sendiri. Setiap hari, ada saja konflik yang muncul antara dirinya, Rido, dan Bukiem. Apa yang ia lakukan tak pernah cukup. Ia merasa terkekang, seolah tak ada ruang untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Anggi baru pulang kerja dan memasuki rumah, ia langsung melihat Buk Iem yang sedang duduk santai di ruang tamu. Buk Iem menatap Anggi dengan ekspresi yang sudah bisa ditebak, penuh ketidakpuasan. "Gi, kamu pulang lagi dengan keadaan seperti itu. Lihat dong, anak-anak butuh perhatian." Rido juga semakin murung. "Kamu itu kalau terus begini, mau jadi apa?" ujar Buk Iem dengan nada yang tajam. Anggi hanya menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Bu, saya bekerja untuk keluarga kita. Saya nggak bisa terus-terusan di rumah aja." "Kerja? Kamu pikir kerja itu segalanya?" tanya Buk Iem dengan sinis. "Rido butuh perhatianmu, bukan gaji kamu. Kalau kamu nggak bisa ngerti itu, ya nggak usah jadi istri. Lebih baik jadi wanita karier aja." Anggi menundukkan kepala, menahan emosi yang sudah hampir meledak. "Saya mencoba yang terbaik, Bu. Saya hanya ingin membantu, menolong." "Menolong? Kalau kamu membantu, kenapa anak-anak jadi terlantar? Kenapa Rido kelihatan semakin lelah?" Buk Iem menggeram. "Mungkin kamu nggak sadar, tapi kamu itu malah membuat semuanya semakin sulit." Anggi merasa sakit hati mendengar perkataan itu. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Saya bukan sengaja, Bu. Saya juga ingin semuanya baik-baik saja." Rido yang mendengar percakapan itu, akhirnya muncul dari kamar, menatap Anggi dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Gi,
kita harus bicara serius. Aku nggak bisa terus hidup begini. Anggi menatap suaminya. Mas, kita harus menyelesaikan masalah ini. Aku bekerja untuk kita, bukan untuk diriku sendiri. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan, Gi. Yang aku peduli, kamu nggak bisa lagi jadi ibu yang baik untuk anak-anak. Kamu nggak bisa lagi jadi istri yang baik buat aku, ujar Rido. Suaranya mulai meninggi. Buk Iam ikut menimpali. Lihat, Du, istrimu ini nggak ngerti apa yang kita butuhkan. Kalau dia terus begitu, lebih baik kita nggak usah berharap banyak. Anggi merasa terjebak. Semua yang ia lakukan, baik di rumah maupun di kantor, hanya menghasilkan kritik dan kecaman. Tak ada yang menghargai usahanya. Ia merasa hatinya semakin kosong. Malam harinya, setelah makan malam yang penuh ketegangan, Anggi duduk di kamar, memikirkan masa depannya. Ia merasa sudah sangat lelah. Dalam sebulan terakhir, hatinya terasa semakin berat. Setiap hari dipenuhi dengan perasaan tertekan. Ingin sesuatu yang lebih baik, namun sepertinya tak ada jalan keluar. Ponselnya berdering. Anggi melihat nama yang muncul di layar kantor. Ia segera mengangkat telepon itu. Halo, selamat sore Ibu Anggi. Kami ingin mengabarkan bahwa ada kesempatan kenaikan jabatan di posisi yang lebih tinggi. Kami ingin menawarkan Anda kesempatan untuk melanjutkan karier lebih lanjut dengan tanggung jawab yang lebih besar. Anggi terdiam. Mendengar tawaran yang datang begitu tiba-tiba, ia merasa ragu, bingung. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang merasa senang. Mungkin ini adalah kesempatan untuk keluar dari kebuntuan yang selama ini ia rasakan. Namun, telepon itu juga membawa rasa cemas. Anggi tahu, jika ia menerima tawaran itu, akan ada konsekuensi besar bagi rumah tangganya. Rido dan Buk Iam pasti akan semakin marah. Dan ia akan semakin terpojok, tapi di sisi lain, ia juga merasa ingin maju, ingin membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang istri dan ibu rumah. Keesokan harinya, saat Anggi tengah bersiap-siap untuk bekerja, Rido kembali menghampirinya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Gi, kalau kamu terima tawaran itu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi antara kita. Kamu sudah lebih memilih pekerjaanmu daripada keluarga, katanya dengan suara tegas. Anggi merasa hatinya semakin hancur. Mas, saya bukan memilih pekerjaan saya memilih masa depan kita, keluarga ini. Jika saya nggak bekerja, bagaimana kita bisa bertahan? Ridho menatap Anggi, matanya penuh kebingungan dan kemarahan yang terpendam. Aku nggak tahu, Gi. Kalau kamu terus begini, mungkin kita sudah nggak bisa bareng lagi. Anggi terdiam, menatap suaminya tanpa bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti berada di ujung jurang. Tidak tahu apakah ia harus melangkah maju atau mundur. Malam itu, Anggi duduk di kamar tiduran, memandangi wajah anak-anak yang sudah tertidur pulas. Hatinya terasa kosong. Jiwanya seolah terjepit antara peran yang tak pernah selesai sebagai istri, ibu, dan pekerja yang tak pernah dihargai. Di ruang tamu, Rido duduk dengan ekspresi yang serius. Buk Iam ikut duduk di sampingnya, menatap layar televisi dengan pandangan yang kosong. Tak ada kata-kata, hanya ketegangan yang semakin terasa. Anggi tahu bahwa malam ini akan berbeda, karena perasaan dalam dirinya sudah tak bisa dipendam lebih lama. Mas, kita perlu bicara, kata Anggi dengan suara pelan, namun penuh tekad. Ia sudah tak bisa lagi terjebak dalam kebisuan yang menyesakkan. Rido menoleh dengan wajah yang sedikit terkejut. Tentang apa lagi, Gi? Apa kamu gak capek? Jawabnya dengan nada yang penuh kelelahan. Mas, aku gak bisa terus begini. Kita gak pernah bicara dengan baik. Semua keputusan aku selalu salah di mata Mas dan Bu, ujar Anggi, berusaha mengontrol suaranya yang hampir bergetar. Buk Iam langsung menimpali dengan suara keras. Iya lagi, kamu terus bekerja, gak mikirin keluarga. Apa yang kamu harapkan dari semua itu? Anggi menatap mertuanya dengan mata yang hampir meneteskan air mata. Namun ia menahannya. Bu, saya bekerja untuk keluarga ini. Saya nggak bisa cuma diam di rumah, sementara kita butuh uang untuk hidup. Salah kamu, nggak pernah berhenti cari alasan, ujar Buk Iam dengan marah. Rido itu anak aku, kamu harusnya ngerti. Kamu ini malah makin jauh dari tanggung jawab. Anggi merasakan sakit yang mendalam. Ia mencoba menjelaskan,
Tapi perkataan itu tak pernah sampai. Buk Iyam dan Rido sudah terlanjur merasa bahwa setiap pilihan Anggi adalah kesalahan. Rido hanya diam, matanya terpejam, seolah takut melawan ibunya. Gi, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu terus-terusan begini, terus-menerus bekerja, dan kita nggak pernah ada waktu untuk keluarga. Mas, kita butuh uang. Kita butuh lebih dari sekadar waktu bersama. Kalau aku berhenti kerja, bagaimana kita bisa bertahan? Jawab Anggi dengan suara yang sedikit bergetar. Rido menggelengkan kepala, seakan tak tahu lagi bagaimana cara menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Aku cuma ingin keluarga ini utuh, Gi. Aku cuma ingin kita bisa lebih sering bersama. Tapi kalau kamu terus bekerja, aku nggak tahu lagi bagaimana caranya. Apa yang kamu harapkan, Mas? Anggi menatap suaminya dengan kesedihan yang mendalam. Apa yang harus saya lakukan agar kalian bisa bahagia? Buk Iyam yang sudah tidak bisa menahan amarahnya berkata dengan nada sinis. Kamu ini terlalu egois, Gi. Mikirin diri sendiri terus. Nggak mikirin orang lain. Anggi merasa hatinya semakin hancur. Ia sudah berusaha keras, berjuang untuk keluarganya, namun semua itu seolah tak pernah cukup. Bahkan, dalam pandangan Buk Iyam dan Rido, apa yang ia lakukan malah menjadi beban. Malam itu, setelah percakapan yang penuh ketegangan, Anggi merasa semakin tertekan. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari kebuntuan ini? Apa yang harus ia pilih? Keluarganya atau dirinya sendiri? Keesokan harinya, Angie kembali bekerja dengan perasaan yang semakin berat. Di kantor, tawaran yang diterimanya semakin menguat. Posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar, dan tantangan yang lebih besar pula. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia menerima tawaran itu, rumah tangganya akan semakin goyah. Di tengah kebingungannya, telepon dari kantor kembali berdering. Ia mengambil telepon itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Halo, Ibu Anggi. Kami ingin memberitahukan bahwa tawaran untuk kenaikan jabatan sudah disetujui. Kami berharap Ibu bisa segera memberi keputusan. Anggi terdiam sejenak. Suara di ujung telepon terdengar optimis. Namun ia merasa seperti terperangkap dalam dua pilihan yang sulit. Jika ia menerima tawaran itu, berarti ia akan semakin jauh dari rumah, dari Rido dan Buk Iyam. Namun, jika ia menolaknya, apakah ia bisa bertahan dengan ketidakpastian yang terus-menerus datang? Ketika pulang, Anggi melihat Rido sedang duduk di meja makan, memandangi ponselnya. Buk Iyam sedang duduk di ruang tamu, menonton acara televisi favoritnya. Anggi merasa lelah dan bingung, namun ia tahu waktunya untuk membuat keputusan semakin dekat. Mas, aku dapat tawaran kenaikan jabatan di kantor. Aku harus memutuskan, kata Anggi dengan suara yang tegas. Meski hatinya sedang kacau, Rido menatapnya dengan tatapan kosong. Kalau kamu terima itu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Anggi menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mas, kita butuh masa depan. Kalau aku nggak ambil kesempatan ini, kita mungkin akan terus begini. Aku nggak bisa terus-menerus terjebak dalam kebuntuan ini. Buk Iyam yang mendengar percakapan itu langsung berkata dengan suara keras. Kamu mau jadi apa, Gi? Pekerjaan itu apa artinya kalau rumah tangga berantakan? Anggi menatap ibunya dengan penuh kelelahan. Saya cuma ingin mencoba, Bu. Ini untuk masa depan kita. Kalau kamu pilih kerja, berarti kamu nggak pilih keluarga, Gi. Ujar Buk Iyam dengan penuh amarah. Pagi itu. Seperti biasa, Anggi sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Meskipun sudah bekerja keras seharian di kantor, ia tetap merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Buk Iyam, yang lebih sering menghabiskan waktu di rumah, duduk santai di ruang tamu dengan secangkir kopi di tangannya, memandangi layar ponselnya. Gi, lihat deh, ini barang-barang yang aku beli dari uangmu kemarin, kata Buk Iyam dengan nada yang datar, menunjukkan tas belanja besar yang baru saja ia bawa masuk. Anggi menoleh dari dapur dan berjalan mendekat. Bu, ini terlalu banyak. Kita sudah cukup dengan apa yang ada. Buk Iyam hanya menggelengkan kepala. Kamu nggak ngerti, Gi.
Anak-anak butuh pakaian baru, jangan cuma mikirin hal-hal yang kamu anggap nggak penting. Kamu pikir kalau cuma kerja, semua akan beres? Lihat tuh, menantu temanku. Dia kerja tapi juga bisa belanja barang-barang mewah untuk rumah mereka. Anggi menatap mertuanya dengan tatapan lelah. Bu, saya tahu kita perlu barang-barang itu, tapi kita juga harus realistis. Kita nggak bisa terus-terusan berbelanja untuk hal-hal yang nggak terlalu dibutuhkan. Jadi, kamu mau anak-anak nggak punya pakaian yang layak, kata Buk Iem dengan nada yang merendahkan. Kamu tuh nggak bisa mikirin apa yang penting. Pakaian bagus itu untuk memberi kesan baik di mata orang lain. Kamu nggak sadar apa yang hilang kalau nggak punya barang yang bagus? Anggi merasakan tekanan itu semakin besar. Ayah tahu. Meskipun ia bekerja keras dan mengorbankan banyak waktu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, semua yang ia lakukan tidak pernah cukup bagi ibunya Rido. Setiap kali ia mencoba membicarakan keuangan, Bu Kiam selalu memutarbalikkan masalah untuk menuduh Anggi tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Bu, saya bekerja keras, bukan cuma buat diri saya, tapi juga untuk keluarga ini. Tapi kita harus bisa memilih apa yang lebih penting, jawab Anggi dengan sedikit emosi yang terpendam. Buk Iem tampaknya tidak terpengaruh dengan penjelasan itu. Kamu nggak ngerti, Gi. Kalau kamu nggak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan baik, siapa yang akan peduli? Kamu cuma kerja, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan benar. Anggi merasa dadanya sesak. Selama ini, ia selalu berusaha memberi yang terbaik, baik di rumah maupun di tempat kerja. Namun, apapun yang ia lakukan selalu tidak cukup. Ia sering merasa seperti terjebak di dalam peran yang tak pernah diinginkan, selalu harus menjadi istri yang sempurna, yang selalu memenuhi harapan orang lain. Rido yang duduk di meja makan hanya diam, tidak mengatakan apapun. Ia menyadari ketegangan yang ada, namun tak pernah memiliki keberanian untuk berbicara. Ia lebih memilih untuk menghindar dari percakapan semacam ini. Anggi merasa semakin kesal dengan sikap suaminya yang lebih memilih untuk mendiamkan masalah daripada menyelesaikannya bersama. Bu Kiam terus berbicara, seolah tidak memperhatikan perasaan Anggi. Tahu nggak, Gi, kalau menantu temanku itu bisa beli barang-barang bagus. Dia nggak cuma mikirin kerjaan, tapi dia juga mikirin penampilan dan kebahagiaan keluarganya. Anggi merasa sakit hati dengan perbandingan itu. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Apalagi menantu-menantu yang selalu diberi pujian oleh Buk Iem. Saya nggak bisa hidup seperti itu, Bu. Saya punya cara saya sendiri dalam mengatur rumah tangga. Saya nggak bisa terus-terusan dibilang kurang hanya karena tidak membeli barang-barang mewah. Buk Iem tidak mau mendengarkan. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa, biar aku yang urus semuanya. Kamu cuma bisa kerja, tapi nggak bisa memberi yang terbaik buat keluarga ini. Anggi merasa air matanya hampir tumpah, tapi ia menahan diri. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, itu tidak akan pernah cukup bagi Buk Iem. Perasaan tidak dihargai semakin menumpuk. Ia merasa lelah dengan kehidupan yang tak kunjung memberi ruang baginya untuk merasa dihargai. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Anggi berkata, saya sudah melakukan yang terbaik, Bu. Saya nggak bisa terus-menerus mengorbankan kebahagiaan saya hanya demi memenuhi harapan orang lain. Buk Iem hanya membuang muka dan pergi ke kamar. Anggi berdiri terpaku di tempatnya. Dia merasa seolah-olah tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Bahkan Rido, suaminya, yang seharusnya mendukungnya, hanya diam dan membiarkan ibunya terus-menerus mengkritik dan membanding-bandingkannya. Anggi berjalan ke kamar dengan hati yang berat, merenung sejenak. Ia tahu ia harus membuat keputusan besar, tetapi keputusan itu begitu sulit. Setiap kali ia mencoba berbicara, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana rumah semakin berat. Anggi yang mulai merasa semakin terisolasi, terus berusaha menyeimbangkan pekerjaannya yang semakin menuntut dan kehidupan rumah tangga yang semakin tegang. Buk Iem tak berhenti dengan tuntutannya. Sementara Rido tetap saja menghindari konflik, seakan tak ingin berhadapan dengan kenyataan. Pagi itu, Anggi menerima telepon dari atasannya yang memberitahukan bahwa ia mendapat promosi jabatan. Gajinya pun meningkat signifikan
sebuah pencapaian besar dalam karirnya. Namun, bukannya merayakan, Anggi malah merasa hampa. Ia tahu, promosi ini berarti lebih banyak pekerjaan dan lebih sedikit waktu untuk keluarganya, dan itu membuatnya semakin terjepit di antara tuntutan, pekerjaan, dan keluarga. Ketika ia pulang ke rumah, membawa kabar baik itu, Rido dan Buk Iyam sedang duduk di ruang tamu. Buk Iyam segera menoleh ke Anggi dengan ekspresi yang penuh harapan. "Mas Bu, aku dapat promosi," kata Anggi dengan suara pelan, menunggu reaksi mereka. Rido hanya mengangguk, tampak tidak begitu terkejut. Buk Iyam, di sisi lain, langsung mengangkat alisnya, seolah mengharapkan lebih dari sekadar pengakuan. "Promosi, baguslah, tapi jangan sampai kamu lupa waktu. Kamu jadi makin sibuk aja kan?" Buk Iyam menggerutu, seolah pencapaian Anggi itu bukanlah sesuatu yang patut dirayakan. Anggi menghela napas, merasa kecewa dengan reaksi ibunya Rido. "Iya Bu, saya memang harus lebih banyak bekerja. Tapi ini juga demi masa depan kita kan? Tapi kamu itu Gih, nggak bisa cuma mikirin pekerjaan. Kamu lihat deh, menantu temanku yang lain, dia kerja juga tapi masih bisa belanja ini itu. Untuk keluarganya, kamu malah nggak pernah kasih aku apa-apa," jawab Bu Iem. Lagi-lagi membandingkan Anggi dengan orang lain. Anggi merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, itu tak pernah cukup. Setiap kali ia bekerja keras, itu justru dianggap sebagai kekurangan. "Bu, saya bekerja untuk keluarga ini, bukan untuk diri saya sendiri. Saya ingin memberikan yang terbaik." Buk ia mendengus, tidak puas dengan penjelasannya. "Tapi kamu tuh nggak ngerti, Gi. Kalau kamu kerja, terus siapa yang mikirin rumah tangga? Anak-anak butuh perhatian lebih dari kamu. Mereka juga butuh barang-barang yang layak, bukan cuma pakaian murah. Kamu nggak ngerti soal itu," tambahnya dengan sinis. Anggi menahan amarah yang hampir meluap. "Saya nggak bisa terus-terusan dibandingkan dengan menantu yang lain, Bu. Saya punya cara sendiri mengatur keluarga ini. Dan saya nggak mau hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain." Rido yang sejak tadi hanya diam, kini mulai mengangkat suaranya. "Gi, aku cuma khawatir kamu jadi terlalu sibuk. Kita perlu waktu bersama. Jangan cuma mikirin kerja terus." Anggi menatap suaminya dengan kecewa. "Mas, aku bekerja bukan untuk diriku saja. Kita butuh uang lebih. Kita butuh lebih banyak penghasilan untuk keluarga ini. Kalau kamu nggak bisa bantu, ya setidaknya jangan halangi aku." Hiju Tekjian tak tahu harus berkata apa. Ia merasa terpojok, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus mendukung istrinya tanpa merasa kehilangan. Buk Iyam yang mendengar percakapan itu segera ikut campur. "Rido, kamu harusnya lebih tegas sama istrimu. Jangan sampai dia jadi seperti itu, kerja terus sampai lupa sama keluarga. Kamu itu nggak bisa cuma diam aja. Tahu nggak?" ujar Buk Iyam, mencoba mempengaruhi Rido. Anggi merasa sudah tak tahan lagi dengan segala tekanan itu. "Saya nggak bisa terus begini, Bu. Saya sudah cukup," ujarnya dengan suara bergetar. "Jadi, kamu mau berhenti kerja dan cuma diam di rumah? Itu yang kamu maksud?" tanya Buk Iyam dengan nada mengejek. "Enggak, Bu. Saya cuma nggak bisa terus-terusan terjebak dalam situasi ini. Saya merasa nggak dihargai, nggak peduli seberapa keras saya bekerja," jawab Anggi. Matanya mulai berkaca-kaca. Rido akhirnya berdiri, mendekati Anggi, dan meletakkan tangannya di bahunya. "Gi, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma pengen kita bisa bahagia." Anggi menarik napas panjang, merasa semua kata-kata itu hanya angin lalu. Ia tahu, meskipun Rido mengatakannya, pada akhirnya ia harus menghadapi semuanya sendiri. "Mas, saya cuma ingin merasa dihargai, bukan hanya sekadar dipaksa memenuhi harapan yang tak pernah selesai." Hari-hari berikutnya semakin terasa berat bagi Anggi. Setiap kali ia pulang, ia merasa semakin terasingkan. Buk Iyam tak pernah berhenti dengan kritik dan perbandingan. Sementara Rido semakin terlihat tidak berdaya untuk mendukungnya. Anggi merasa lelah dengan hidup yang penuh tekanan ini. Ia tahu, meskipun ia bekerja keras dan memberikan yang terbaik, ia tetap merasa kehilangan kebahagiaannya sendiri. Hari itu, Anggi memutuskan untuk berbicara dengan Rido. Mereka duduk bersama di ruang tamu, di bawah cahaya lampu yang redup. "Mas, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa terperangkap, semua yang aku lakukan nggak pernah cukup.
kata Anggi. Suaranya lirih, tapi penuh kepastian. Rido menatapnya dengan bingung. Gi, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku juga capek, tapi kita harus tetap bersama. Mas, aku nggak bisa terus bertahan kalau aku merasa nggak dihargai, jawab Anggi dengan air mata yang mulai jatuh. Aku sudah mencoba memberi yang terbaik, tapi aku nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Bu Iem. Aku butuh hidupku sendiri, tanpa harus selalu merasa tertekan. Gi, aku nggak ingin kita berpisah, kata Rido. Suaranya bergetar, namun Anggi bisa merasakan ketidaksiapan Rido untuk berubah. Anggi memandang suaminya dengan hati yang berat. Saya sudah berusaha mas, tapi ini bukan hidup yang saya inginkan. Saya harus melangkah, meskipun ini berat. Gi, jangan seperti ini. Rido berusaha menahan, namun Anggi sudah bulat dengan keputusannya. Anggi berdiri, menatap suaminya untuk terakhir kali. Saya sudah berusaha mas, tapi saya nggak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan tekanan seperti ini. Saya butuh kedamaian, saya butuh kebebasan dari semuanya. Dengan langkah mantap, Anggi memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Meski sakit, ia tahu ini adalah keputusan yang tepat untuk kebahagiaan dan kedamaian batinnya. Ia mengemas barang-barangnya, meninggalkan rumah yang sudah terlalu lama memberinya ketidakbahagiaan. Rido yang masih duduk, tampak tidak tahu harus berbuat apa. Buk Iem yang tiba-tiba datang, hanya dia menyaksikan, seolah sudah terbiasa dengan keputusan-keputusan besar Anggi yang tidak pernah dianggap. Gi, kamu mau kemana? Tanya Rido. Suaranya penuh kekhawatiran, tapi Anggi hanya tersenyum tipis. Ke tempat yang lebih baik untuk saya, jawab Anggi. Suara penuh tekad. Buk Iem berdiri di pintu, menatap mereka dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Kamu gak akan bahagia, Gi? Ujarnya, seperti sebuah ancaman yang tidak akan mengubah keputusan Anggi. Anggi berjalan keluar tanpa menoleh, menuju hidup baru yang lebih damai, meski tanpa Rido, tanpa Buk Iem, dan tanpa beban yang selama ini menghalangi kebahagiaannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Anggi kini menjalani hidup yang jauh berbeda. I tinggal di sebuah apartemen kecil yang sederhana namun nyaman, jauh dari keramaian dan tekanan yang dulu ia alami. Pekerjaannya yang semakin sukses memberinya stabilitas finansial. Tetapi yang lebih penting, ia merasakan kebebasan yang begitu lama ia idamkan. Setiap pagi, Anggi menyambut hari dengan senyuman, tanpa beban untuk memenuhi harapan orang lain, tanpa rasa tertekan untuk menjadi seseorang yang selalu dianggap kurang. Ia kini bisa menikmati waktu bersama dirinya sendiri, merawat dirinya, dan merenung tentang semua yang telah terjadi. Pada suatu hari, ia menerima telepon dari anak-anaknya. Meskipun mereka tinggal bersama Rido dan Buk Iem, Anggi merasakan bahwa hubungan mereka tetap terjaga. Anak-anaknya sudah mulai mengerti bahwa ibunya membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, dan mereka tidak lagi merasa kecewa atau marah. Anggi merasa bangga karena meski segala sesuatunya tidak sempurna, ia telah mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai kebahagiaan diri sendiri. Di sesi lain, Rido dan Buk Iem tetap menjalani hidup mereka seperti sebelumnya. Meskipun Rido kini tampak lebih terpuruk, tanpa pendapatan Anggi, kehidupannya semakin sulit. Buk Iem yang masih berusaha hidup dengan cara yang sama, tak banyak berubah. Anggi merasa sedikit lega mengetahui bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia telah terbebas dari mereka, dari hidup yang penuh tekanan, dari rasa tidak dihargai. Anggi tidak menyesali keputusannya untuk berpisah. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, lebih dewasa, dan lebih mengerti tentang pentingnya kebahagiaan diri sendiri. Dalam kesendirian itu, Anggi menemukan ketenangan yang ia cari selama ini. Ia tahu, meskipun hidupnya tak selalu sempurna, ia kini memiliki kendali penuh atas masa depannya. Dengan langkah mantap, Anggi melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dunia yang kini terbuka lebar di hadapannya, dan ia siap untuk menyambut setiap tantangan dengan percaya diri. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahnya, tidak lagi ada yang bisa membandingkannya dengan orang lain. Anggi kini tahu bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari diri sendiri.